punya kapabilitas buat nyoba nggak? Susah men. Kenapa? Bentar lagi ini loh. Itu masih sampai Thomas ya buat pariwisata. Buat pariwisata ke bulan. Tapi nggak pernah berangkat juga. Takut coy nonton keluar cek mati. Sampai sana foto-foto selfie ditemukan seorang pemuda inisial YL dan TMH tewas karena meledak di angkasa. Membuktikan mitra. Oke. Berarti sekarang yang membuat lo yakin bumi itu bulat apa? Penelitian yang gue pelajari di SD, SMP, SMA. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Terus? Banyak. 1 tahun pergerakan matahari musim. Tapi nggak pernah ngeliat bentuk bumi secara keseluruhan. Ya mau gimana lihat? Yang lihat sih dari tayangan-tayangan NASA. Tapi NASA dan stasiun angkasa. Gue masih rada nggak percaya sama mereka sih. Ya, soalnya lu tuh tipikal logika. Jadi kalau gue bilang sebenarnya sah-sah aja sih lu pakai logika. Gue nggak bisa menyalahkan orang bahwa mimpi kayak datar, begitu trapesium. Kenapa? Karena kita belajar dari sesuatu yang kita tahu. Feedback dia bilang, feedback. Masih feedback ngomongnya. Masih feedback dia bilang. Karena berdampingan jadi dia sudah pecah karena sama-sama masuk AG-Line. Hukum ini gimana ya? Ada yang di mute. Gimana cara nge-mute ya lo? Gak bisa tetap aja feedback. Gak bisa tetap aja feedback coy. Bisa dimatiin ini misalnya. Settingnya gimana sih? Supaya ngemut, mute. Cek. Di gue sih nggak feedback. Feedback bosku ini. Kalian satu lokasi ya. Ini gimana nih? Kita rekam ya? Ini rekam. Ya jadi dibagi dua partai. Penting satu-satunya di sana deh. Oh iya benar. Pakai satu HP. Nggak benar gua HP satu kameranya di sana aja. Ini apa gua aja? Nggak apa-apa lu korbanin. Ya. Satu jadi two shot biar pada jauh. Lapor ntar siapa yang mau report? Richard. Dari sana aja lebih jauh dulu. Nggak masalah lah. Ntar aja lagi set. Ya kelihatan tapi. Yo. Jadi gini dong kita ngomong. Kan di sini. Yo. Masih feedback nggak guys? Masih feedback nggak? Jawab. Coba pakai AirPad. Satu akun aja. Udah satu akun penting lu aja. Emang ini masih feedback? Harusnya sih udah enggak ya? Hah? Yang lain nanti anjir. Oh, gue nggak usah pakai headset. Enggak dong. Oh iya benar. Emosi gue cok. Sabar dong. Report now. Mau report lu. Masih mantul dong. Mantul nggak di sana? Seperti ini kalau itu udah kecil. Ini enggak? Oh ya media. Masih. Udah feedback. Aman. Merdeka. Apa? Gitu. Kenapa kameranya yang masih gini? Oke siap. Masak lagi kan? Oke. Apa namanya? Tadi sampai kalau ngomongin tentang 2024 karena kan mulai naik lagi tunjangan ini karena misalnya orang yang konser Owan segala macam. Kalau sendiri udah nonton belum? Aku gak pernah nonton. Kenapa nggak pernah nonton? Jujur gak ada waktu pak. Mending nonton video klip lu. Itulah namanya pensilat yang dibayar. Maksudnya ini, lo film Coca-Cola Yo, masih feedback ngeselin banget ya. Ya udah lah. Masih. Korbanin aja gua korbanin. satu mainnya 5 menit corona
ya. Oh, lo ke belakang sana, nggak perlu, bola sendiri. Nggak mungkin feedback kalau itu. Oh iya, nggak mungkin feedback. Nah, jadi lu lari sendiri. Kayak orang tolol. Ulang. Bola sendiri. Oke. Tetap masih ada. Bapak ceritanya masih ada nih. Masih bola sendiri, jalan sendiri. Coba Jalan lagi, Bro. serah lu mau yang mana. Yo, WhatsApp bosku, kembali lagi dengan Cipetan. Kita sekarang ada di tempatnya nih, bos ganteng. Alright. Oke, yang kalau BM-nya makan bang, ya, gua udah ngomong di depan dia makan bang. Tapi habis ini nggak tahu deh, gua keluar soalnya di markas dia nih. Di markas. Ya mereka suruh nonton live kita aja berdua. Oh ya, ini yang paling sulit, ini yang paling sulit. Kamera lagi kita berada bantu. Ini paling salah. Ini paling sulit. Ini satu di paling sulit. Ini yang masih kukurnya belum bisa. Ini maksudnya tangannya apa? Jelasnya. Itu tangannya maksudnya gimana? Lagi rokok. Kalau yang ini videographer ya, tapi kayaknya dia itu 2 orang atau ngapain? Errol jauh ini kesininya. Biar kata dulu ya. Nah, kan? Gak gemar. Udah enggak dong. Oke. Tadi sampai mana pembahasannya jadi kepotong gue gara-gara lagi. Oh, ini apa namanya? Fighter. Gue percaya apa enggak? Gue gak pernah nonton. Terus kenapa gue percaya bulan? Karena gue orang yang gini. Yang kalau gue belajar sesuatu gue baca, ya udah apa yang gue belajar adalah yang sudah menjadi bahasan umum. Yang mayoritas percaya. Tapi kalau soal ilmu pengetahuan ya, kalau gue lihat, lo tipikal orang yang gak percaya sampai lo lihat sendiri. Ya jelas lah karena Besar. ketika nonton channel itu semua gue harus compare dong dalam Nah. artian ketika lo ditanya lo Coca-Cola apa Sprite? Iya, kenapa? Lo udah pernah minum Coca-Cola tapi Ya. belum pernah minum Sprite. Bro, Terus gimana caranya lo bisa tahu rasanya Sprite? iya feeling. Ya sih, nyoba sih lo tau. Harus cari tahu dengan cara nyoba dong. Nggak Iya. bisa pakai kepercayaan dan nggak bisa pakai Feeling. asumsi. Yoi, benar. Harus dicoba. Oke. Nah kalau ngomong ini memang rada berat sih ya soal kepercayaan. Sekarang gue tanya gue gini. Ada berapa agama di dunia ini? Wah, gue nggak tahu coy. Gue tahunya di Indonesia doang 6. Ada 6. Nah, di Indonesia 6. Ada 6. Sekarang kalau kita mau pakai persamaan, sebutanlah mereka elit global ya, elit global, globalis atau illuminated, serah lah ya. Lalu kemarin sharing lu bawain ini global. Jaringan memang ya udah biar gaji deh kayak gitu. Sekarang lo percaya Tuhan ada? Percaya. Percaya. Lo percaya ajaran agamanya ada? Percaya. Sekarang kalau kita bilang elit global adalah Tuhan, kalau dunia bulat adalah agamanya. Analoginya. Ada berapa banyak agama di bumi ini, tapi semua orang punya satu kepercayaan yang sama. Ya, ada 2. Bukan, percaya dengan bumi itu bulat. Ya benar. Itu agamanya, Tuhannya elit global. Gue kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Karena ada bukunya yang menciptakan itu. Karena gini, brother. Kenapa gue terobsesi sama flat earth ini ya? Karena masuk akal kalau bumi ini harus ada yang kontrol. Bentuk bumi apa yang kontrol? Bukan dengan cara, mereka bisa dengan cara apapun, cara kontrolnya. Yang nomor satu adalah gini, lo dibikin terjebak sama sistem yang maka lo nggak akan sampai mikirin tentang bentuk buminya, padahal itu intinya. Di bumi. Bukan inti dari lo berkelangsungan hidup dong. Taruh. Kopi dong. Kalau kayak gini namanya bahasa pria di jam 1, tapi dimajukan. Jadi kita kopi. Karena kita harus lengkap dulu. Kenapa harus lengkap dulu? Karena nanti akan bersambung ke corona dan segala jenis konspirasinya. Akhirnya gue mengalami masa ini gitu. Jadi dari dulu percaya bulat apa datar dulu? Gue nggak percaya bumi bulat, gue nggak percaya bumi datar dari segi bentuk gitu. Jadi intinya apa yang membuktikan kalau bumi bulat? Lo itu kan yang lo bertanya. Iya, gue yang bertanya itu. Gitu. Apakah bisa jadi ada teori lain di luar sana bumi bentuknya A, B, C, D, E, Z? Terserah, karena pada ujung-ujung gini, gue bisa akan langsung percaya kalau alasan buat mereka ngebohongi seluruh bumi ini adalah uang dan kekuasaan, gue langsung percaya. Karena memang
demi uang dan kekuasaan lo akan ngelakuin apapun. Lo bilang Tuhan gak ada juga lo akan bikin. Apalagi cuma bilang bumi itu bulat. Ya, gold, gospel, glory. Revolusi. Ya, makanya jadi setelah teori bumi datar, masuknya langsung ke politik, ekonomi, Iya. segala macam. Gue nggak mempersalahkan teori sih, hipotesa ya, karena semua orang bebas untuk mempercayai teori. Sama seperti halnya gue sampai sekarang nggak percaya kalau pendaratan di bulan itu nggak ada. Gue termasuk percaya. Jadi ada beberapa teori yang gue percaya, tapi ada beberapa yang gue saksikan karena terlalu sulit. Kayak contoh bumi bulan, gue emang nggak pernah di sana. Tetapi karena ada teori gravitasi kayak lu dimanapun berada, ini yang gue bisa buktiin. Dimanapun lu berada di muka bumi ini, barang jatuh akan selalu ke bawah. Ya, Gitu. Semakin lu jauh dari daratan, lu akan semakin layak. Kalau misal bumi itu kotak atau datar atau bentuk lain, semakin jauh dari bumi, gravitasi semakin jauh. Nah, gue mikirnya kayak gitu doang. Teori gravitasi itu yang paling masuk akal. Tetapi jujur kalau disuruh pengen gue. Tapi kalau disuruh berangkat, gue gak mau. gini, supaya kita bisa satu frekuensi, lo memang next lo harus tonton tuh Flirt 101. Gue nggak terlalu spesifik, nggak kayak Julian yang terlalu spesifik gitu ya. Maksudnya lo tonton itu untuk comparison. Oke. Karena dia kasih alasan itu yang sangat logis dan pakai ilmu, pakai hitung-hitungan semua. Kayak contoh kayak gini, kalau kita mau sedikit ke apa namanya, itunya punya bangsa Babilonia zaman dulu untuk pemrograman bulan. Jadi nggak kredibel gitu. Gue lupa secara detail karena gue nggak menguasai banget. Gue harus tonton. Yaudah, gue tonton dah. Sesuai itu lah. Gue gak pernah nonton Fighter deh, tapi kalau dia nyeru kan banyak orang, gue tonton dah. Lo harus tonton, kenapa? Supaya lo bisa kasih komen, maksudnya lo bisa punya pertimbangan gitu loh. Kayak Ini saya- rasanya Coca-Cola, ini rasanya Kayak Fanta. insight lah ya. Insight berbeda lah ya. Punya insight berbeda supaya lo nggak harus langsung tampung semua informasi itu, tapi lo bisa. Oh shit, lo bisa ambil kesimpulan. Ukur matahari, tapi mereka bikin dugaan prediksi kenapa matahari Coca-Cola ini rasanya Kayak Fanta. insight lah ya. Ya, Insight berbeda lah ya. punya insight berbeda supaya lo nggak harus langsung tampung semua informasi itu, tapi lo bisa. Oh shit, lo bisa ambil kesimpulan. Tuh. Oke. Pertanyaan simpel lagi sebelum kita balik ke Indonesia terserah aja. Kayak pertanyaan simpel, menurut lo internet pakai satelit atau enggak? Wah, itu gue gak pernah tahu. Kalau internet pakai satelit gue. Itu awamnya kan. Sementara lo di rumah lo pakai internet apa? Video. Lo coba cari tahu, itu nggak ada satelit. Semua internet seluruh dunia itu pakai kabel Ya, lewat pakai laut. fiber optik. So apa fungsinya satelit? Itu satu. Dan kalau kita nonton video konspirasinya, kalau dia bilang satelit nggak pernah ada, jadi gue kepikiran masuk akal banget sih kalau satelit memang nggak pernah ada. Jadi kayak ya, karena di belakang bisnis satelit itu kan alasannya uang yang sangat mahal kan. Terus astronot gimana dong? Ini brother, kalau dia bisa bohong soal satelit yang nggak pernah ada, orang dia bilang ke dunia ada tapi nggak pernah ada, ya untuk bohong soal satelit gampang banget. Itu menarik yang itu, mereka bisa bikin sesuatu yang tidak wajar. Kalau kita komplain, kita dikatain gila sama orang-orang. Mereka ini ya. Dan gue percaya kenapa mereka bisa sampai seperti itu, karena di belakang ada uang dan ada kekuasaan. Gospel glory. Jadi mereka manusia akan ngelakuin hal apa aja. Kata kunci tadi ya, uang, kekuasaan. Sekarang kita ke corona. Oke, COVID. Jadi Flatter masih stuck ya guys. Gue percaya bulat, ya bentuk lainnya. Benar baca Flatter. Bentuk lainnya belum bisa bulat, bisa segitiga. Gue malah menduga bentuknya kalau segitiga itu gimana coba? Ini salah bentuknya deh, karena di dalamnya itu politiknya tuh kental sekali gitu loh. Ya, dan untuk mencapai itu susah. Susah. Oke. Tadi kata kuncinya kekuasaan dan Kekuasaan, ya, gospel glory, kekuasaan, ulang ujian, status. Oke, sekarang kita ke corona. oke corona. Menurut lo corona konspirasi atau apa? Gue tuh lebih tidak mempercayai ke corona konspirasi yang enggak.
Tapi gue lebih percaya corona itu virus yang emang nyebarnya cepat. Tapi gue nggak tahu, gue belum sempat kepikiran kayak ini corona dibuat oleh manusia apa enggak. Tapi satu yang gue tahu, corona itu yang gue percaya bukan tiba-tiba ada. Yes. Itu yang gue percaya. Wah gini enak. Terima kasih timnya Mas Alek. Nama asli sama Alexander SA. Nama asli yang apa nama samaran? Samuel Alexander Peter. Nama KTP? Kok keren, gua ada orang-orang UK. Ambon Medan sih. Ambon Medan. Kalau saya Tirta, Pek-pek. Balik sampai mana tadi? Sampai Corona konspirasi atau enggak? gua jujur aja tidak tahu konspirasi apa enggak. Gua lebih memilih untuk bisa percaya bisa enggak. Tapi kan aku baca. Tapi yang gua tahu corona is real. Satu. Kedua, corona nggak mungkin tiba-tiba ada. Ya. Itu yang gue percaya. Dua ini yang selalu gue percaya dari dulu, kayak COVID ada, sama halnya ketika ada serangan kayak Ebola yang di Amerika, HIV/AIDS, anthrax, flu burung, MERS, dan yang gue percaya adalah COVID itu nggak tiba-tiba ada. Berarti ada yang membuat ada. Ya, gue percaya ada yang membuat ada, tapi gue nggak tahu cara buktinya karena gue berada layer. Jadi kayak gini, gue percaya tuh bahwa sistem kekuasaan tuh ada. Pasti layer, mainnya layer. Jadi kayak let's say kayak apa ya namanya? Layer kekuasaan A tingkat 1, tingkat 8 lah. Kita tuh masih tingkat bawah. Jadi yang gue pengen revisi di sini adalah hukum di Amalu ya. Kalau ngomong Amalu enak, Kenapa? ya bisa dengerin. Coba, gue dengerin nih. Lanjut nih. Layar tadi ada Layer. layar. Jadi yang gue tahu di sini. Orang-orang tuh bahas konspirasi seolah-olah COVID itu gak ada. Itu yang gue kurang setuju. Konspirasi itu gak pernah bilang COVID gak ada. Justru COVID adalah bagian dari konspirasi. Nah, itu yang gue tahu. Itu terserah lu. Tapi emang itu bisa jadi bacaan di rumah. Jadi orang itu kan bahas mengenai penanganan COVID. Orang bilang, COVID itu real, COVID ada. Tapi seolah-olah kalau di Indonesia, gue herannya di sini. Seolah-olah di Indonesia tuh konspirasi itu menggiring bahwa COVID itu nggak ada. Itu yang gue bingung. Karena setahu gue, COVID itu ada, tetapi konspirasi itu berpikir, ini yang buat siapa? Ini pure bisnis, atau pure penyakit, atau pure penyakit yang dibuat. Oke. Karena ngontrol orang itu gampang. Kenapa? Lu mau sekaya apapun, kalau kena virus 0,1 mikron, obatnya apa? Ya kalau virus vaksin lah, antiviral pasti. Dan di situ lu akan percaya sama beberapa orang yang membuat virus tersebut. Gue tanya kemarin ke sebuah lembaga vaksin lah, gue nggak bisa sebut ntar, suruh klarifikasi. Jadi pada waktu kita diskus ya, di sebuah lembaga ya, gue dan kawan, mereka mengatakan bahwa vaksin itu susah. Vaksin ini untuk pertahanan tubuh, dan risetnya bertahun-tahun. Setelah itu, lo harus ngajuin ke lembaga WHO. Setelah WHO distandarisasi, lo akan beli vaksin tersebut untuk disuntikan ke seluruh warga negara lo, supaya lo dikatakan kebal. Tapi pertanyaannya, ketika vaksin itu jadi, sudah ada virus baru. Kenapa? Ya karena virus itu bermutasi terus. Virus yang berbeda sekarang COVID itu SID-nya banyak, SID itu kayak SID. Jadi kayak, Nah, tipenya beda-beda. Jadi kayak SID yang di Indonesia, SID di Cina, SID di Vietnam itu bisa different. Tapi hidupnya mungkin satu. Orang mengatakan China. Nah, jadi gue percaya yang gue pengen luruskan adalah setahu gue konspirasi itu membahas bukan COVID ada apa enggak. Tapi COVID ini buatan yang dibuat untuk mengendalikan manusia. Itu itu biggest plan-nya. Karena kenapa netizen di Indonesia menganggap kayak pelin-pelan, anggap COVID nggak ada, tapi ya di satu sisi ada. Nah, sesama konspirasi saya berdebat. oke. Makanya gue tanya, lu yang saya mana nih? Gue sangat percaya COVID ada, Itu. tapi itu part of the plan dari mereka. Nah sekarang pertanyaannya adalah gini, lo makanya kenapa gue usul untuk Flat Earth itu di episode 1920 dia ngebahas lebih ke teknisnya. Sekarang nih gue kan sebagai orang awam nih, gue nonton video itu, oke, gue nggak mempercaya 100%, makanya informasi yang gue dapat dari video itu, gue pengen tanya ke lo sebagai dokter. Gue gak pernah nonton dari sampai aja. Di situ dia bilang, si dokter Kaufman dia bilang, yang salah itu prosedur pengecekannya. Kabar. Dia bilang karena harusnya tuh di apa namanya, kalau virus itu dipisahin. Makanya tuh yang dokter harus nonton ya episode 20. Gue gak nonton, gue
bingung nonton gimana orang gara-gara chaos di jalanan rame. Katanya yang kita sekarang alamin ini bukan virusnya, adalah exosom katanya. Apa sih fungsi exosom? Anjir, gua aja nggak bisa jawab, gua harus baca dulu. Gua tuh bingung dari kemarin komen gua tuh dipenuhi exosom. Itu makanya lo harus tonton. Exosom tuh di luar mitokondria ininya, kayak bagian dari RNA gitu lah. Intinya ini simpelnya tuh ini virus, ini intinya gitu. Ini inti dari virus. Makanya dia sempat bilang pemurnian virus tapi gua nggak bisa Dimurnikan. Dia bisa bilang gitu karena exosom itu bisa tahu gua adalah satu komponen dari bagian inti lah. Inti nukleus lah kalau orang bilang itu sulit bahasnya. Kita akan baca, tetapi gua nggak bisa ngomong kalau gua nggak nonton. Lo harus tonton episode 1920 karena lo dokter. Maksud gue pengen kasih tau ini karena lo sering ada di Sebenarnya Venom tuh ada di YouTube ya? ada di YouTube. Oh, gua nggak pernah nonton lagi. Karena lo ada di lapangan. Maksud gue pengen please Tirta lo harus tonton, Cipeng lo harus tonton supaya gue mau nanya siapa lagi, gue atau punya banyak kenalan teman dokter. Kalau yang dikasih tahu si dokter Kaufman ini benar apa enggak sih, sebenarnya dia itu bukan kritik kalau coronanya tidak ada, tapi dia kritik adalah prosedur dari WHO ditambahin ini dong harusnya kalau mau ngelihat virus itu ada atau enggak. Itu yang inti video itu gue nggak begitu menguasai, tapi ketika gue tonton masuk akal juga. Kayak dibilang DNA manusia 80% sama kayak zebra segala macam, terus secara detail itu lengkap, makanya lo harus tonton. Dan kesimpulan yang gue tarik, oke, siapa temen dokter yang harus gue ajak? Ya lo nggak gue kenal. Ya karena gue masih open-minded. Kalau gue bilang intinya berarti lu samusan sama gue. Lu percaya COVID ada? Percaya bahwa COVID ini plan. banyak orang yang salah gini. Iya. Kita ngelawan musuh yang nggak kelihatan, si virus itu. Kalau gue bilang kalimat itu tidak tepat sih. Virus itu bukan musuhnya, virus itu senjatanya. Senjata kan dipakai musuh, kan? Ya musuhnya siapa? Ya musuhnya itu ya. Oke, masuk. Virus itu senjatanya. Ya, senjata. Berarti lu secara nggak langsung nyebut virus salah satu patologi senjata biologis. Lo udah pasti karena ya kalau gini, kalau tujuan perang adalah penjajahan zaman dulu deh, kita invasi ke negara musuh gitu, kita ambil SDA-nya itu pakai cara fisik. Ya. Kalau sekarang ya Gue setuju kalau itu. Gue setuju kalau itu. perang dagang. Gue kalau ini setuju. Kenapa? Ya karena kembali gue bilang, misal lu musisi, gue dokter, kita berdua nggak akan ketemu kalau nggak ada COVID ini. Betul. Karena yang kembali lagi sih orang itu takut mati. Perasaan itu yang akhirnya diekspor dan akhirnya si COVID ini tiba-tiba ada karena memanfaatkan migrasi manusia. Terus kepanikannya muncul, menyebarnya cepat, dan virus ini bermutasi terus-terusan. Yang akhirnya diekspor dua, ketakutannya diekspor, kematiannya diekspor. Dan orang itu sebenarnya nggak tahu. Ini Ya, gua cut sebentar. Pertama kali virus corona ini nyebar di Indonesia, ini kalimat pertama keluar dari mulut gue, transaksinya. apa ya? Jangan takut banget mau COVID. Ini kalimat pertama itu bulan apa ya? Februari ya? Ya, Februari. Sekarang lo cek hari ini yang meninggal gara-gara paru-paru segala macam pasti jauh lebih banyak dari COVID. Ya, benar. Gue ngomong gitu. Gue aja yang mengerti itu dengan skemanya elit global ini, menguasai media dan segala macam. Kalau lo nonton Pepret, makanya kita bisa sefrekuensi ntar ngomongnya. Oh, jadi berarti si siapa namanya, si Jerry itu nonton itu juga. Iya, cuman kalau yang gue bilang Jared itu cara ngasih informasinya salah. Mohon maaf, ini mulut gue. Oke, lu kan diserang loh fans ya. Ya bodoh amat, ini kan perbedaan pendapat bukan bermusuh. Masa kita nggak boleh beda pendapat terus lo jadi musuh gue, terserah juga sih. Nah kalau menurut gue, Dewasa lu ya. Keren. ya Ini pas. Gini, gua taunya kalau ke medsos jawabnya kalau doang, tapi aslinya ternyata asik-asik. sekarang ini, gue aja yang paham kalau waktu gue bilang corona gak semenakutkan itu. Pasti kalau kita lihat angka kematian jauh lebih banyak penyebab kematian dari hal-hal lain, kecelakaan whatever. Tapi gue yang punya pikiran kayak gitu aja kena loh sama eksploitasi media. Takutin terus kena gue. Kenapa? Mungkin karena gue udah punya keluarga, gue udah punya anak, gue kena. Gimana orang-orang yang nggak punya pegangan tentang informasi lain gitu. Dan setelah, makanya di episode 1920 saya pernah kasih tahu, dia coba kalau kita pakai satu frekuensi dulu ya. Gua anggap lo udah nonton video itu semua, gua anggap kalau semua media dikuasai oleh global, misalnya seperti dulu ya. Dia pakai cara ngelawan musuh pakai tenaga musuh.
Jadi dikasih tahu di video itu kalau ini gue nggak tahu datanya valid atau enggak, tapi menurut video itu dan dia ngambil datanya dari WHO juga, dari beberapa jenis perusahaan yang ngumpulin data-data angka kematian orang. Oke. Periode angka kematian 6 bulan sebelum ada COVID dan pakai periode yang sama itu angkanya di 20 juta atau 30 juta, gue lupa. Seluruh bumi meninggal. Angka kematian 30 juta di dalam periode 6 bulan kalau nggak salah. Yang mati karena COVID cuma 200.000 orang. Yang paling tinggi angka kecelakaan. Di situ dikasih tahu waktu gue ngomong sama Om Deddy, gue juga ngomong kalau angka kematian paling tinggi di Indonesia itu di kecelakaan. Ya. Tapi kenapa kok? Dan itu udah fix itu angka kematian tertinggi di Indonesia itu angka kecelakaan. Terus lo tanya kenapa kok takut? Karena baru. Sudah. Kenapa takut sama COVID kan? Karena baru. Karena baru. Satu, terus kedua, selain baru gue bisa ngomong nih. Di awal COVID itu datang ke Indo, sebulan pertama itu kita tidak fokus ke pencegahan. Oke. Kita fokusnya itu mati. Media dong berarti. Ya, emang gue Framingnya ke kematian dong. iya, media. Emang benar gue udah ngomong ke Jerek juga. Kalaupun gue keberatan tuh adalah ketika COVID itu pertama sampai, pada waktu gue inget banget di Desember tuh heboh di Wuhan, gue udah ngerti kalau itu. Gue edukasi mengenai infeksi dan kawan-kawan. Di bulan Januari itu tidak ada media Indonesia yang kayak menyenggol apa pencegahannya COVID itu gimana. Gak ada yang nyenggol PHBS, gak ada yang nyenggol masker, gak ada yang nyenggol apapun, tidak ada yang memulai. Karena beda. Ya, karena mereka mulainya kayak kapan COVID sampai Indonesia? Itu adalah yang di brainstorm di Indo. Tetapi mereka lupa kalau ada senjata, berarti logikanya kita harusnya pakai tamengnya. Yes. Nah itu yang kita kecewa di situ. Nah ketika sudah viral duluan, Jadi framing adalah korban. ya, kalau gue bilang Indonesia itu takutnya double karena apa? Kita baru, triple lah, kita baru. Jadi virus ini baru dan kita bingung lawannya. Ya kan, ini benar ya, ini baru, jadi kita bingung lawannya gimana. Jadi karena ini penyebaran cepat dan ini nggak tahu lawannya gimana, kita panik. Oke, itu kepanikan. Tapi kepanikan ini rata-rata terjadi di penegak kebijakan sama dokter. Oke. Jadi gue sebagai tenaga kesehatan, paniknya itu adalah ini baru men, ini mau dipakai obat apa? Jadi lebih kayak trial and error. Gitu. Tapi sesuai dengan anjuran dari WHO, karena emang dia yang buat. Nah kedua ketakutannya, karena dari awal Februari media lu lihat itu selalu angkanya kayak mati kapan COVID sampai Indonesia. Begitu sampai Indonesia, bukan bahas pencegahannya, tapi bahas ras out, mati. Yang positif di Depok itu sampai rumahnya disamperin, Pak. Sekarang rumah pasien mau disamperin berapa belas ribu itu? Gak ada kan? Orang melupakan dan sekarang seolah-olah orang membahas positif. Dan ketiga yang orang takut adalah orang udah pesimis sama Indonesia sendiri. Kita mah negara nggak maju, Cina aja hancur, Italia hancur, apalagi Indonesia. Nah framing itu yang dibuat kita jadi kita kayak gini. Dan akhirnya prediksi lu, gue gak nonton sih, tapi lu memprediksi kan orang akhirnya bodo amat. Orang akan nanti kalian lihat di editing videonya, di Om Deddy gue akan ngomong orang akan capek sama larangan ini, orang akan bodo amat, orang akan keluar rumah setelah mereka kebukti kan. Ya, Di sini tadi macet kan. Macet total. Temen gue di Bandung bilang Bandung udah macet parah. Macet. Pasar rame banget. Dan ini yang bingung gue coy. Orang udah di rumah berapa bulan? Udah hampir 3 bulan jadi Berapa acara lu batal dan tidak terjadi, udah lebih dari 10. Rugi berapa ya? Nggak sampai ratusan juta lah ya. Kamu harus gaji orang juga. Ya ada kan orang yang diberhentiin. Dan Kusut. Tapi gini, sekarang kalau tadi kita bahas adalah angka kematian. oke, kematian. Kalau udah ada buktinya angka kematian yang paling besar dari kecelakaan, sebenarnya corona adalah kecelakaan. Ya, Menurut lo, takut itu pilihan atau enggak? gak aku bilang. Takut tuh pilihan, gue gak takut, tapi gue lawan. Jadi dangernya ada, COVID. Sama kayak kecelakaan, dangernya apa? Kecelakaan. Diri kita apa? Naik motor. Misal ada kecelakaan tinggi, masa lu gak naik motor? Berarti saya tidak boleh naik angkutan umum, soalnya apa? Kalau saya naik, auto mati. Ya. Nah, tapi itu kan jadi goreng di media. Nggak Lu diboleh. motor auto mati. Berarti ini kan poinnya adalah kayak gue bahas di Om Deddy, fear and danger. Ya. Kita bisa pilih. Ya, dan gue lebih memilih untuk ada dangernya, tapi gue lawan, gue gak takut. Tapi bukan berarti gue keluar di mobil mati, ya kayak gitu juga. Itu mah bukan mereka. Sekarang yang kalau kita angkat adalah gini, harapan dan realita. Ya, oke lah.
harapan seluruh orang pengen COVID selesai. Yo, gue pengen pulang sih. Tapi realitanya, Gak kelar. Ini yang gue suka sih. Ya, jadi judul kontennya apa sih? Lo nggak apa aja. Apa aja dong. Harapan seluruh orang di Indonesia pengen semuanya ada acara manggung lagi, pengen semuanya back to normal. Iya. Itu harapan semua orang. Tapi realita nggak bisa tuh. Tapi mereka sendiri yang matiin harapan mereka dengan sebenarnya gimana? Coba gimana menurut lo? Harapan yang kalian Ayo diskusi dulu ya. Gue kira lu diskusinya pertanyaannya close question. udah dong. Kita open question. Jangan boleh nanti lo semua netizen yang meragukan Yonglek ternyata asik coy. Dan tonton ini kapan YouTube ya? Ya paling sehari 2 hari. Cepet ya. Nanti pakai menit juga ya kita ya, supaya takutnya ada. Gua hal pertama yang paling gue respect terluar dari kita konspirasi apa enggak. Dia percaya konspirasi, dia percaya COVID itu ada, tapi dia ke BNPB baca data terus dia pakai sabun ya. Gua langsung tepuk tangan aja nih. Gue bikin konten 1 jam ngomong Nah, tentang 3 jenis virus COVID yang baru. Ini gue suka, berarti lu itu open minded, lu percaya konspirasi, tapi lu baca datanya dari Indonesia. Jadi si Kan tadi gue bilang COVID itu memang ada. lu rilis ya udah blok ya. Udah gue rilis. Ya ke BNPB itu kaget ya, terus dia pakai bajunya, cuci tangan pakai sabun. Jadi terbuka. Jadi yang gue pikir seperti ini lagi. Gue kecewanya itu harapan gue adalah COVID itu pergi. Tapi harapan gue itu tidak pernah terjadi adalah dari Februari yang edukasi itu adalah cuma tenaga medis. Kita Dari Februari sampai bulan Mei 3 bulan. Desember, Januari itu ahli-ahli di Indonesia dan dokter-dokter di Indonesia dan tenaga medis sudah bersuara kayak, men, lu beware lo, ini COVID nih, mendingan lu lockdown semua penerbangan supaya kita defend dulu, siap-siap, kita siap perang dulu nih men, bentengnya kita kuatin dan kita sebarkan mengenai PHBS. Kenapa? Indonesia itu PHBS-nya belum merata, tapi yang terjadi apa? Kapan COVID sampai? Gue masih ingat, gue masih ngurus event stickers di bulan itu dan kita takut banget nih Desember ya. Desember, gue masih ngurus event, jalan gue event di Semarang lancar, di Jakarta lancar. Terus habis itu gue lanjut lagi di event di Februari itu batal karena respect. Dan akhirnya yang gue tahu media-media ini memperkeruh, jujur aja kayak COVID itu parah, COVID parah. Dan akhirnya harapan gue hancur semua, event gue berantakan. Terus pemasukan gue hancur 80%. Temen gue yang paling parah yang dijaklot sih, karena mereka udah produksi dari Januari. Iya, gue dijaklot. Untungnya gue belum produksi. Oh, lu beruntung lu. Temen gue udah produksi aja. Gue udah tinggal transfer beli bahan. Gak beli bahan. Untung gue belum beli. Dia ada ikut jaklot juga. Jadi banyak teman gue yang seperti itu. Tapi setelah itu kebijakan-kebijakan yang gue nggak tahu gimana ceritanya, dan media memperparah itu dengan cara kapan COVID. Akhirnya Indonesia tuh pesimis pada dirinya. Dia nggak percaya bom lagi. Dia percaya pada takut udah. Kalau ada musuh tuh kita lawan, guys. Kalau ya dengan cara ya lawannya dengan pencegahan kalau kayak gini, karena nggak tahu kita obatnya apa. Terus realitanya gue tahu deh. Tengah Maret belasan transportasi dibatasi, benar nggak sih? Akhir Maret perdebatan lockdown apa enggak? Orang mau mudik ke Bandung suruh putar balik. Nah, itu tengah April. Orang dirazia di tengah Rahasia, jalan. itu semua patuh tuh, semua patuh. Gue masih ingat awal kali PSBB di Jakarta, pembatasan skala sosial skala besar, itu sepi Jakarta, 4 hari. Sepi banget. Sepi banget. Tapi ada tapinya. Banyak orang di PHK, total kalau nggak salah gue baca kemarin berita tuh hampir 2 juta PHK. Dan akhirnya THR banyak yang nyicil, perusahaan gede banyak di PHK, BO hancur. Setelah pengorbanan kita selama hampir 3 bulan, ini data naik terus. Terus orang akhirnya berada pada prediksi lo. Bodo amat. Lah bodo amat. Lu masih sih. Lu jadi nyampe ya, lu buat lagu apa sih bodo amat? Kayak Tahun lalu. ya, jadi lu nyampe ya, berarti lu buat bodo amat ternyata kasus skena lirik lu tuh masuk di sini. Oke, sekarang Nah jadi realitanya nih lah, yang gue hadapin adalah setelah 3 bulan kita berjibaku, relawan tenaga medis. gue udah ngorbanin rumah makan gue baru buka harus gue tutup. Gue udah ngorbanin tapi Ya akhirnya kita melawan orang-orang yang susah prediksi.
Bodoh amat. Dan gue bingung nih atasnya gimana. Karena kalaupun kita edukasi mereka, mereka udah defend. Karena mereka kecewa. Nah, mereka udah bodo amat juga. Kenapa mereka bodoh amat? Gue explore. Karena mereka kecewa. Kecewa bukan hanya ke pemerintah, tapi kecewa karena gue harus makan apa? Itu pertanyaan. Nah, dan ini sesuai banget dengan kampanye Pak Doni. Pak Jenderal Doni, para BNPB. Logika sampai logistik itu kan lucu pada anarkis. Logika sama logistik. Ya logika lu nggak ada logistik, peruntungan isi ya lu akan marah-marah sendiri gitu. Jadi yang berada adalah harapan kita itu sekarang COVID kelar. Datanya Harapan. dan hari ini Itu harapan doang. harapan. Ini ada ini si Cipeng ini dia sering ke kantor BNPB. Kalau kalian nggak tahu, Badan Penanggulangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi situ ada semua datanya. Coba kasih tahu data BNPB yang paling baru hari ini. Hari ini naik paling tinggi lagi ya, lebih dari 600 positif. Padahal statementnya dari pemerintah pusat new normal. New normal. Nah kalau gue bilangnya cuma satu. Ini udah berada paling tinggi, naiknya 600. Gue nggak tahu nih 600 ini, ya let's say positif lah, gue nggak mau menduga lah. Tapi kalau emang dinormalkan, ya 2 bulan orang di rumah, menurut gue ngapain? Hancur. Nah ini yang gue bilang tuh prediksinya habis lebaran aja, lebaran dan lain Nah, ini bentar. seru ya. Nomor satu adalah pertanyaan kapan COVID kelar menurut lo. Tapi jangan dijawab dulu. Yang kedua, gue mau kasih tadi kan pertanyaan, gue mau masuk pernyataan. Menurut gue, sekarang semua pertanyaan kita akan terjawab setelah Lebaran. Ya, Karena Lebaran ini adalah bom waktu. ya setuju gue. Kenapa bom waktu? Kenapa gue bisa ngomong bom waktu? Karena 99,9% deh Orang pasti aktivitas orang ya. yang secara normal, secara sehari-hari dia tidak pernah lakukan, apa aja itu, kayak pelukan, cium tangan, itu akan terjadi di Lebaran. Ya, gue setuju. Habis Misalnya kita berdua saudara nih, lo punya keluarga, gue punya keluarga, kita kan nggak akan ketemu nih kalau Lebaran. Tapi karena Lebaran dan itu udah menjadi culture dan budaya selama puluhan tahun kita hidup, gue pasti ketemu saudara gue dan gue bermaafan. ya. Yang harus tidak kena virus akan jadi kena. Ya. Dan gue kutip dari video lo sama Om Deddy, lo bilang kalau dari 132 rumah sakit rujukan, kapasitas rumah sakit kita cuma 30.000, benar nggak? Ya, yang ngomong Google, emang benar. Cuma 30.000 pasien. Dan nanti ini problemnya bludak. Ini gue sebenarnya takut banget. Ini sekarang udah berapa? 17.000, gue lupa update. 18.000 udah berapa? 15.000 berapa lu Bang Dayat? Ini ada relawan kita Bang Dayat. Bang Dayat, kayaknya 15.000 dari Kemenkes. Menurut lo setelah Lebaran akan lebih nggak dari kapasitas rumah sakit kita? Lebih Pak. Kalau udah lebih dari 30.000 apa yang terjadi? Chaos, plong rumah sakit. Ini yang makanya ada hashtag yang lu angkat. Indonesia terserah. Makanya gue takutin itu sebenarnya kayak gini Pak. Kalau aku jadi Pak Jokowi, gue juga pusing. Nah, pertama adalah dari awal, Kiri kanan kena ya? iya benar. Mau ngurusin corona, kesehatan, oke, Ekonomi enak. ekonomi, lockdown itu ekonomi. Mau sehat harus lockdown. Mau lockdown ekonomi enak. Jadi Mau lockdown ekonomi hancur. Nah, Mau lockdown kesehatan hancur. salah, mau lockdown Mau lockdown ekonomi hancur. Mau ngurus kesehatan ekonomi hancur. Nah, ya ini kena. Ini kiri kanan kena. Jadi kita berpikir apa? Boleh ini mau Ini diskusinya seminar. Boleh. Dari pada media aja ya. Oke. Misalnya media percaya salah satu strategi untuk mencegah adalah menyebabkan ketakutan. Oke. Ya. Tapi kan seperti bilang media terlalu banyak dan biasanya saya. Oh, nggak usah. Nggak sensor, nggak apa-apa. Kan ada di video aja. Tapi kan seperti bilang media terlalu banyak menyebabkan ketakutan. Tapi kita lihat reaksi masyarakat. Meskipun memang kematian yang diangkat, toh mereka juga tidak peduli, aku jadi takut dan Ya. kan sebetulnya tujuannya adalah memutus atau jangan sampai memutus mata rantai yang terjadi. Ya. Nah, putus rantai ini. Jadi Indonesia cenderung takut dengan hukuman. Oh ini karena segala macam kematian. Ada kopi, udah ada undang-undang ini ya. Ya, itu undang-undang presiden. Kalau ini kalau ketakutan tadi dengan adanya ketakutan mereka tetap Nggak takut. bodo amat. Padahal kalau kita nggak ada ketakutan itu, kayak pencegahan, dilindungi.
itu dicegah. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia adalah kesalahan yang menurut gua kesalahan dari society yang menumpuk. Gue setuju. Jadi pertama, ya kan, gua jujur takut banget kalau nyalain yang lain. Ya, nanti bukan di sini gue jujur juga. Ya, jadi yang gue tahu di sini adalah kita tuh ketika COVID masuk nih, like, pertama kali kasus nggak sampai 5, dari kasus 2 sampai kasus positif berikutnya itu selisihnya seminggu 2 minggu. Betul. Ya kan? Kita di situ itu belum mengajari secara masif pakai masker kain, belum mengajari mengenai cuci tangan. Ya. Let's say masker udah lah, tapi masker, cuci tangan aja, cuci tangan, terus hand sanitizer atau disinfektan atau let's say jaga jarak. Itu tidak dikategorikan dari pertama kali COVID itu ada di Cina. Oke. Jadi awal mulanya mereka nggak takut, mereka panik. Jadi mereka Ini siapa nih? ya society, gue nggak pengen bilang Pemerintah. nanti hilang kecil. Jadi yang gue tahu di situ adalah di awal society kita itu anggapnya kayak COVID nggak bakal nyampe. Padahal tenaga medis nggak cerita bahwa bisa nyampe, coy. Terjadi perdebatan karena orang tuh masih berpikir mana mungkin sih bahwa 1 mikron. Karena ketidaktakutan itu menjadi berubah ketika 2 orang positif tiba-tiba. Takutnya apa? Dan yang ngumumin bukan Menkes, presiden, Pak.